kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ini saudara kita, saudara seiman kita, saudara muslim kita ini, beliau ini dari lahir tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Jangankan mendengarkan seruan azan, bahkan ibunya sendiri yang melahirkan beliau dari lahir juga tidak pernah mendengarkan suara ibu, suara bapaknya, dia tidak pernah dengar sampai sekarang. Kenapa bapak-bapak sekalian? Karena sejak lahirnya beliau tidak bisa mendengar. Maka bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka di kalangan mereka ini, yaitu tunarungu, kalau bahasa kita ini orang budi ataupun orang peka, maka mereka ini untuk kepahaman agamanya ini sangat jauh. Kenapa? Informasi tentang agama ini tidak sampai kepada mereka. Karena mereka tidak dengar. Kita bisa dengarkan informasi agama mungkin melalui ceramah, khutbah Jumat, ataupun kajian-kajian, ataupun berita, radio, televisi. Sementara mereka ini tidak dengar. Sehingga di kalangan mereka ini, setelah kita telusuri beberapa provinsi, setelah kita tanya mengenai akidah mereka, kita tanya, kamu kenal dengan Allah? Kamu tahu dengan Allah? Kita tulisan Arab itu, Nabi Muhammad. Mereka bingung. Kita pura-pura tanya, kamu Allah tahu? Bingung. Kita pura-pura tanya, Allah itu ada berapa? Ada yang jawab 100, ada yang jawab 50, ada yang jawab 7. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka tidak mendengar. Jadi apa yang mereka lihat itu, mereka hitung. Di masjid ini ada tulisan Allah sekian, di rumah-rumah ada sekian. Bahkan beliau sampaikan di kalangan mereka nih, Nabi Muhammad itu istrinya Allah. Karena di mana-mana kita temui Allah, Nabi Muhammad berdampingan. Sehingga mereka pakai logika, setiap yang berdampingan itu pastilah dia suami istri. Allah Muhammad, dia tengok Allah Muhammad. Sehingga di kalangan mereka selama ini pemikiran mereka, Allah itu suaminya, Nabi Muhammad itu istrinya. Kenapa berdampingan Bapak sekalian? Di mana-mana berdampingan. Maka atas perkara itu Bapak sekalian, Masya Allah, beliau ini samping kita perlu risau atas agama atas mereka itu Bapak sekalian. Maka mereka ikut bersama kita satu rombongan dari Jambi datang ke sini untuk menjumpai orang-orang seperti mereka di kalangan mereka, menyampaikan perkara agama, bagaimana pentingnya agama untuk di kalangan mereka ini. Dan beliau ini ingin belajar menyampaikan yang beliau dapatkan setelah kita belajar beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau sampaikan, perkenalkan nama saya Sugeng. Saya ini sejak lahir tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Orang yang beriman ini Allah akan jamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh sampaikan orang kafir, seradi, majusi, Allah akan seret ke neraka yang akan susah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Beliau sampaikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, makhluk tak mampu menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki, makhluk tak mampu memberikan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara, selain Allah dipelihara oleh Allah. Orang yang duduk dalam majelis melihat mendengar perkara agama, maka Allah akan gugurkan dosanya. Ibu bapaknya Allah akan bangga-banggakan di hadapan majelisnya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah ataupun ketenangan hati. Orang yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tujuh lapis langit, bumi, lautan, gunung, matahari, bintang-bintang, tumbuhan, semua adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ular, kelejering ular, singa ular. Siapa memberi rezeki? Apakah tuan-tuan di sini? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Apabila orang yang tak perintah Allah mengikuti cara berita Rasulullah SAW, di dunia dia akan sukses, di kubur dia sukses, di akhirat dia akan sukses, dia akan bahagia selama-lamanya. Tetapi sebaliknya orang yang ingkar perintah Allah, tidak mengikuti cara berita Rasulullah SAW, di dunia dia akan gagal, di akhirat dia akan gagal, maka dia akan gagal selama-lamanya. Dahulu sahabat radhiyallahu anhu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhu karena memiliki sifat-sifat mulia di antaranya. Orang yang pintar, orang cerdas, kalau orang membangun bangunan, bandara, pesawat, gedung-gedung tinggi, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu menjadikan dunia ini untuk bekal yang akhirat. Orang miskin yang bersabar kehidupan di dunianya, dia akan dapatkan pahala. Orang sehat yang bersyukur, dia akan dapatkan pahala. Orang yang tunarungu bisu, dia bersabar, dia akan dapatkan pahala. Orang yang mendengar, dia bersyukur atas nikmat Allah, dia pun akan dapatkan pahala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang wajah kita, rupa kita, harta kita. Yang Allah pandang hati dan amal kita saja. Hidup miskin dunia tidaklah mengapa, dan asal jangankan miskin di akhirat. Kalau kita sakit di dunia sementara tidaklah mengapa, yang penting kita jangan sehat selamanya nanti di akhirat. Menjadi tunarungu di dunia tidaklah mengapa, yang penting nanti di akhirat tidak menjadi orang-orang yang cacat. Orang yang rugi adalah orang yang kaya ketika di dunia, tapi ketika masuk ke akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Orang yang sebenarnya cacat ketika di dunia, tetapi dia tidak amalkan agama, maka nantinya di akhirat dia akan menjadi sengsara cacat selama-lamanya. Semua orang ini akan mati. Orang kaya dia akan mati, orang miskin dia akan mati, pejabat pun akan mati, bahkan dokter pun akan mati, pilot dia akan mati, yang sakit mati, yang sehat pun juga akan mati. Maka semua yang hidup di dunia ini yang bernyawa, dia pasti akan mengalami namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, dia amalkan agama, dia akan mulia. Dia orang sehat, orang berpangkat, dia amalkan agama, dia pun akan bahagia. Orang yang mendengar, orang bisu, dia amalkan agama, dia pun akan mulia di akhirat. Tetapi sebaliknya orang kaya tidak amalkan agama, dia akan hina di dunia dan akhirat. Orang miskin dia tidak amalkan agama, dia akan hina di dunia dan akhirat. Pejabat pemerintah tidak amalkan agama, di dunia dia akan hina, akhirat pun akan hina. Seperti mereka juga orang tunarungu, orang cacat tidak amalkan agama, dia akan hina di dunia dan hina di akhirat. Diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu, dia sampaikan hadis Nabi, "Perbaharuilah iman kalian." Maka sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami? Maka kata Nabi, perbanyaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu, dia sampaikan, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan jadi surga. Beliau sampaikan, diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu, barang siapa yang sholat di antara dua waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh berjamaah, maka akan dijamin surga. Beliau sampaikan, sesungguhnya sholat yang berat bagi orang-orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Dan beliau sampaikan, apabila seseorang dia membuat satu kesalahan ataupun dosa,
kemudian dia menyesali perbuatan dosanya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Dan beliau sampaikan, barang siapa yang senantiasa beristighfar terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kesulitan, kesusahan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Berbanyak istighfar buat sekalian. Dan beliau sampaikan, apabila seseorang di akhir kehidupannya, kematiannya, orang yang sukses itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau sampaikan, kunci surga itu adalah sholat, dan kuncinya sholat itu adalah bersuci ataupun berwudu. Dia sampaikan keutamaan berzikir, Bapak sekalian. Barang siapa perumpamaan seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah sebagaimana orang yang hidup. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak berzikir kepada Allah, maka sebagaimana orang yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sampaikan pentingnya kita memuliakan di antara muslim, di antara kita. Apabila ada orang muslim yang berjumpa, yang ucapkan salam, berjabat tangan, maka dosa-dosa akan digugurkan. Bahkan beliau sampaikan, senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah bagimu. Dan beliau sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa kita, Bapak sekalian, harta kita yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati dan amal kita saja. Dan beliau sampaikan, fadilah bagaimana pentingnya berjuangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dia beribadah di rumahnya terus, berzikir terus, puasa sunnah terus, sholat sunnah terus. Maka satu orang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ibadah di rumahnya, zikir terus, puasa sunnah terus, sholat sunnah terus, ini tidak akan bisa mengalahkan orang yang sedang berjuang di Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu kembali ke rumahnya. Dan beliau sampaikan, ini dari kerisauan kami semua, kami datang sini satu rombongan jemaah Tunarungu, datang sini ingin memikirkan orang-orang yang sesama seperti kami, orang yang tidak mendengar, tidak bisa bicara, berpikir bagaimana seluruh orang-orang yang Tunarungu, orang tuli ini bisa datang ke masjid. Bagi tuan-tuan yang ada di sini, saudaranya, keluarganya ataupun tetangganya, boleh didatangkan mereka kalau ada Tunarungu, boleh datang sini, hubungi, datangi kami, biar kami datang ke rumahnya, mengajak untuk datang sini bersama-sama untuk belajar agama. Dan beliau sampaikan, tanggung jawab untuk mereka ini tidak mendengar, tidak bisa bicara. Ketika azan dikumandangkan, jangankan mereka bangun, jangan mereka tidur, mereka bangun saja, tetapi dengar azan pun dengar pun yang dikumandangkan mereka tidak dengar. Bagaimana mereka mau sholat? Kalau kita sebagai orang-orang normal ini tidak memikirkan, mengajak mereka ke masjid untuk melaksanakan sholat perintah Allah, mereka ini umat Nabi, umatnya baginda Rasulullah SAW, putus atas mereka perintah sholat kewajiban juga berlaku untuk mereka. Maka tuan-tuan di sini kita sama-sama berpikir, ada keluarga tetangga boleh ulang lagi, hubungi kami akan datang, akan silaturahmi dan kita akan sama-sama belajar agama ini. Insyaallah, dan untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa akhir para majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta